pecinta sepak bola nasional, salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Mas Topeng ya. Kali ini kita akan lanjut membahas perbincangan terkait perkembangan dunia sepak bola nasional. Hari ini sudah tanggal 28 Februari 2023, artinya besok pada tanggal 1 Maret 2023 perjuangan tim nasional junior kita di Piala Asia U20 akan segera dimulai. Di pertandingan pertama, tim nasional Indonesia akan menghadapi Irak U20. Semoga pertandingan besok berjalan cukup lancar dan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baik terhadap adik-adik kita di timnas junior U20, karena kita ketahui bersama timnas datang ke sana dalam kondisi yang sebenarnya tidak proporsional. Kenapa? Karena sebelumnya dalam pemusatan latihan banyak pemain yang telah bergabung, bahkan itu adalah pemain-pemain inti dari Coach Sintayong sebenarnya, tapi mereka telah bergabung karena adanya benturan jadwal dengan klub-klub di Liga 1. Nah, selain itu juga ada pemain andalan Sintayong di lini tengah, yaitu Marcelino Ferdinand yang sekarang sudah abroad ke Eropa di Liga Belgia, Liga 2 tepatnya, juga tidak dapat bergabung karena tidak dilepas oleh klub, sehingga perjuangan tim nasional U20 kali ini di Uzbekistan kondisinya memang kurang proporsional, kurang maksimal dari segi persiapan. Tetapi apapun itu seharusnya karena ini kelompok umur, juara bukanlah target utama, prestasi bukanlah target utama karena ini kelompok umur, maka yang paling penting adalah pembelajaran nanti yang didapatkan di sana, bagaimana mereka bertemu dengan lawan-lawan kuat, mengasah mentalitas mereka, mengasah teknik-teknik mereka, mengasah fisik mereka tentunya juga. Itulah yang harus didapatkan oleh pemain-pemain junior kita. Jangan kita memberikan beban yang tidak realistis kepada timnas junior, ataupun beban yang terlalu berat untuk timnas junior, karena di kelompok umur prestasi itu bukan hal yang utama. Tidak perlu kita mendapatkan gelar di kelompok umur, karena apapun yang terjadi di kelompok umur tidak akan berpengaruh terhadap rank FIFA timnas senior. Nah, yang utama adalah timnas senior. Muara terakhirnya hanyalah timnas senior. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ketika nanti tim nasional kita mendapatkan hasil yang kurang baik di Piala Asia kali ini, saya mohon teman-teman juga semua pecinta sepak bola nasional, pecinta tim nasional, tidak memberikan tekanan berupa hujatan-hujatan yang berlebihan. Apalagi sampai ada hashtag-hashtag yang menurut saya kurang pas untuk dilontarkan nantinya terkait siapapun, pada pemain ataupun pada tim kepelatihan, karena memang mereka datang ke Uzbekistan dalam kondisi yang kurang maksimal dan kurang proporsional begitu. Nah, selain itu setelah Erick Thohir terpilih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, banyak sekali gebrakan-gebrakan awal yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, seperti langsung melobi atau bekerja sama dengan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas untuk PSSI atau tim nasional kita, yaitu training ground yang selama ini sudah kita sering dengar di berbagai macam media sosial bahwa supporter dan pecinta sepak bola nasional sangat menginginkan PSSI atau tim nasional kita memiliki training center sendiri. Nah, kali ini Pak Erick Thohir bergerak cepat untuk melakukan itu bersama pemerintah. Kemudian Pak Jokowi kemarin selaku Presiden Republik Indonesia telah menunjuk sebuah lahan di IKN, Ibu Kota Nusantara nantinya, untuk dijadikan training center untuk tim nasional Indonesia. Berjumlah kurang lebih seperti yang diberitakan adalah 8 lapangan, dan tentunya mungkin nanti akan ditunjang dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas lain. Tentunya hal-hal yang tidak boleh dikesampingkan seperti gym center misalkan, itu juga perlu, sehingga training center yang dihasilkan nanti benar-benar mampu menunjang kebutuhan dari tim nasional kita. Selain terkait training center, gebrakan lain yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah yaitu dengan membentuk komisi lembaga atau badan ad hoc supporter. Nah, ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering muncul diakibatkan oleh
supporter-supporter atau oknum-oknum supporter lah kalau kita sering menyebutnya oknum supporter di Indonesia, di mana tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu itu sering terjadi memang di sepak bola kita, dan kita tidak tahu maksudnya seperti apa, langkah konkretnya seperti apa. Pak Erick Thohir membentuk badan ad hoc ini untuk supporter. Langkah konkretnya seperti apa untuk membuat supporter kita tidak lagi bertindak di luar batas. Nah, ini juga sebenarnya kan buntut atau kelanjutan dari peristiwa Kanjuruhan yang sangat memilukan, mengorbankan ratusan nyawa, sehingga Pak Erick Thohir ingin membenahi manajemen supporter kita melalui badan ad hoc itu nantinya. Kemudian selain badan ad hoc supporter, ada juga badan ad hoc sarana dan prasarana, mungkin fasilitas. Nah, dimana nanti yang diinginkan adalah, saya tahu maksud dan tujuannya, yaitu adalah yang diinginkan sarana dan prasarana yang digunakan di dalam sepak bola nasional kedepannya, entah itu Liga 1, Liga 2, dan seterusnya, melalui standarisasi yang baik, standarisasi yang jelas, terutama dari segi keamanan. Mungkin itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir. Kemudian ada juga Pak Erick Thohir menghidupkan lagi yang namanya Badan Tim Nasional. Badan Tim Nasional ini kita tahu beberapa tahun yang lalu di kepengurusan PSSI yang sebelumnya itu juga sudah ada Badan Tim Nasional, yaitu badan yang khusus mengurusi segala urusan terkait tim nasional Indonesia dan perkembangan tim nasional Indonesia. Nah, ini coba dihidupkan lagi oleh Pak Erick Thohir. Saya rasa itu juga sesuatu yang baik, saya rasa. Kemudian ada lagi satu, yaitu Pak Erick Thohir ingin menghidupkan lagi kerjasama dengan pihak kepolisian terkait Satgas Anti Mafia Sepak Bola. Nah, ini bagi saya yang paling penting, kuncinya ada di sini. Apakah Satgas Mafia Sepak Bola Indonesia yang ingin dihidupkan lagi oleh Pak Erick Thohir ini akan benar-benar hidup dengan sehidup-hidupnya, ataukah hanya seperti angin lalu? Ya, kita tahu Satgas Anti Mafia Sepak Bola yang sebelum-sebelumnya ya pada prakteknya ya hanya seperti angin lalu saja. Mafia-mafianya tetap berkeliaran di mana-mana, apalagi mafia-mafia besarnya bahkan masih ada di dalam kepengurusan PSSI yang saat ini. Itu bukti bahwa efektivitas dari Satgas Mafia Anti Sepak Bola yang sebelumnya itu sangat kurang bagi saya. Kita lihat nanti ke depan bagaimana Pak Erick Thohir, tentu dengan terpilihnya Pak Erick Thohir ini memang secara otomatis menunjukkan adanya sinergi yang sangat kuat antara pemerintah dengan PSSI. Terbukti langsung Presiden RI menyediakan lahan untuk training center PSSI. Ini bentuk sinergi yang sangat baik saya rasa, dan ini harus kita kawal terus. Apalagi di dalam tubuh PSSI sekarang masih bercokol orang-orang lama, orang-orang yang ya notabene mereka lah perusak sepak bola kita saat ini. Selama ini mereka yang bermain di dalam sepak bola kita, sehingga sepak bola kita begitu-begitu saja, tidak berkembang, bahkan cenderung semakin jauh tertinggal dari kompetitor kita. Paling tidak di kawasan Asia Tenggara saja kita semakin terlihat ketinggalannya dari Thailand, Vietnam, bahkan dari Liga Malaysia pun sekarang kita sudah tertinggal. Nah, coba kita lihat ke depannya, apalagi kemarin ketika Pak Erick Thohir bersama Pak Presiden mengunjungi IKN, Exco yang ikut orang-orang itu banyak kalangan yang menyayangkan. Contoh seperti Bung Tommy Welly yang menyayangkan kenapa ketika Pak Erick Thohir mengunjungi IKN bersama Pak Jokowi, Exco yang dibawa si dua orang itu. Karena menurut insan-insan sepak bola, orang-orang sepak bola yang sudah paham dunia sepak bola luar dalamnya seperti Bung Towel dan beberapa pengamat yang lain, orang-orang itu adalah orang-orang lama, pemain-pemain lama, ya, sehingga ya sangat disayangkan bagi mereka kenapa Pak Erick Thohir bersama mereka seperti itu. Semoga ini merupakan sebuah strategi yang taktis dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir tidak ingin membentuk sebuah jurang pemisah dengan orang lama ataupun orang baru, tapi Pak Erick Thohir ingin merangkul semuanya, mengajak semuanya ke jalan yang baik, bersama-sama membenahi sepak bola Indonesia. Semoga itu saja, dan semoga Pak Erick Thohir benar-benar mampu untuk mengelola orang-orang itu juga, karena ketua PSSI yang sebelum-sebelumnya bahkan 2 jenderal bisa dikatakan gugur sebelum peperangan berakhir.
mengurusi orang-orang itu. Bahkan Pak Edi Rahmayadi sebelumnya pernah berstatement beberapa waktu terakhir, beliau mengatakan lebih sulit mengurus pengurusnya daripada mengurus pemain sepak bolanya. Nah, ini juga sebuah ucapan yang saya rasa sangat sangat menggelitik bagi saya, tapi faktanya memang demikian. Orang-orang lama masih bercokol di PSSI. Sekian dari saya. Mungkin kita akan lanjut pembahasan setelah match pertama tim nasional U20 di Uzbekistan melawan Irak esok hari. Salam olahraga.